Kita awali informasi yang pertama. Pemirsa, pemerintah tengah disorot setelah munculnya temuan mengejutkan dari PPATK. Puluhan ribu penerima bansos terlibat dalam aktivitas judol. Atas hal ini, pengamat kebijakan publik menilai perlu adanya reformasi sistem, diantaranya penyaluran bansos secara tunai. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan lebih dari 571.000 nomor induk kependudukan penerima bansos terlibat transaksi judi online. Temuan ini memicu sorotan publik, bahkan pemerintah kini mempertimbangkan mencoret penerima yang menyalahgunakan dana bantuan. Salah seorang pengamat kebijakan publik, Permana, mendorong agar pendistribusian dilakukan langsung secara tunai. Meskipun rumit, hal ini dinilai lebih aman dari risiko penyalahgunaan. Kalau langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, tentunya kita harus memperbaiki database masyarakat miskin yang single identity number. Jadi artinya harus satu pintu, bahwa bansos ini kan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Data kemiskinan aja masih berbeda-beda karena ada beberapa versi bantuannya. Jadi ini harus single identity number. Jadi kalaupun tetap menggunakan rekening penerima bansos, itu harus lebih ketat. Kemudian yang kedua, seperti yang dikatakan tadi, saya ingin lebih melakukan pendistribusian bantuan bansos ini lewat bantuan langsung tunai saja. Walaupun agak ribet, tetapi ini tepat sasaran dan sangat kecil kemungkinan dengan langsung diterima itu digunakan untuk bansos yang terlibat dengan judi online. Distribusi bansos secara tunai memang bukan tanpa tantangan, namun opsi ini layak dicoba untuk mencegah penyalahgunaan dana negara. Dengan data tunggal dan pengawasan ketat, diharapkan bansos benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Hafidz Zainul, PAL TV.